Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sedikit ada beberapa yang mau saya sampaikan sebelum Pak Roni menyampaikan bahan kuliahnya. Untuk yang hari ini, saya baru melihat 61 orang yang bergabung. Seharusnya masih ada sekitar 30 orang lagi, saya nggak tahu kenapa kok hari ini tidak bisa bergabung. Hampir satu kelas. Saya rasa tidak ada jam kuliah lain ya, seharusnya untuk hari Sabtu. Nah, hal seperti inilah kenapa kemarin ada yang bertanya ke saya secara pribadi, kenapa bobot absennya tidak dibesarkan? Nah, contohnya seperti ini gitu. Kalau kalian hanya mengharapkan datang virtual seperti ini, kemudian bobotnya dibesarkan, enak sekali kuliahnya. Jadi sebenarnya untuk absen dari pihak Pak Roni juga tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai. Ya, karena yang dituntut dari mahasiswa adalah bukan hanya sekedar hadir, tetapi yang dituntut dari mahasiswa itu sendiri adalah memahami dari mata kuliah yang diberikan. Kemudian tadi sedikit Pak Roni agak menyinggung untuk masalah kuliah. Mungkin begini, Pak Roni lebih fokus memberikan materi. Nanti untuk contoh soal segala macam, saya bantu Pak Roni untuk memberikan contoh soal. Seandainya Pak Roni tidak bisa memberikan materi yang baru, nanti kita isi dengan latihan soal secara virtual. Mungkin saya nanti mintanya nanti per kelas, karena berusaha untuk ada interaksi per kelasnya. Jadwalnya tetap kita bikin hari Sabtu, hanya nanti pengumuman jamnya kelas A-nya jam berapa, kelas B dan C jam berapa, nanti kita tentukan kemudian. Ya, untuk absen, saya belum melihat mahasiswanya mengisi keseluruhan di classroom. Absen ditentukan kehadiran di classroom sesuai dengan jam kuliah. Mungkin pendahuluannya itu dulu. Baik, kita masuk untuk khusus hari ini mata kuliah ekonomi teknik. Sedikit saya buka untuk ekonomi teknik dari ekonomi teknik sendiri. Nanti kita akan membahas beberapa materi. Ada materi mengenai nilai sekarang, nilai yang akan datang, kemudian anual, kemudian nanti kita dari materi yang 3 tadi akan menuju ke pengambilan keputusan terhadap beberapa alternatif, khususnya nanti untuk terhadap teknik sipil sendiri dengan beberapa metode. Tapi itu nanti untuk yang dari sekarang sampai mid, mungkin dasar-dasar dari ekonomi teknik dulu yang kita pelajari. Untuk yang pengambilan keputusan itu baru nanti sesudah mid sampai UAS. Kalau untuk rencana kuliahnya seperti itu. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan untuk Pak Roni menyampaikan mata kuliahnya. Ya, oke, Bu Yuli, terima kasih. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ekonomi teknik ini kita sebelumnya saya sudah mengirimkan video bagi yang sudah tonton nanti dipahami, ya yang belum nanti ditonton ya, itu video sebelumnya, yaitu mengenai pengantar kemarin, pengantar ekonomi teknik. Di situ diceritakan bahwa untuk apa kita mempelajari ekonomi teknik itu apa, nah, peranannya apa, sudah diceritakan di sana untuk
menganalisis, mengadakan studi investasi kelayakan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita sudah akan masuk ke konsep dasar ekonomi teknik. Jadi konsep dasar itu sudah merupakan dasar-dasar perhitungan. Kemudian saya di akhir kuliah akan memberikan, mungkin tidak di akhir ya, dari pertengahan sudah ada, memberikan contoh-contoh perhitungan dasarnya. Nah, yang tadi Bu Yuli sampaikan, nanti setelah kita menguasai basicnya ini, dasarnya ini, karena soal-soal ekonomi teknik itu sangat variatif sekali. Disitulah nanti Bu Yuli, mungkin nanti kita lihat apakah pada pertemuan berikutnya, kalau Bu Yuli masih ada waktu, nanti mungkin bisa dicari waktu tambahan ya, kalau memungkinkan. Ya, kita mulai sesuai dengan agenda hari ini ya, konsep dasar ekonomi teknik ya. Jadi kalau cerita mengenai konsep dasar ekonomi teknik ya, ini ada juga ini penemunya. Jadi saya selalu mulai dari pendapat para pakar supaya kita dalam mempelajari suatu ilmu itu bisa benar-benar dari dari dasarnya. Kemudian hal-hal seperti ini yang saya kutip ini mudah-mudahan lah ya bisa menjadi motivasi buat kita bersama. Jadi di sini menurut Kuiper 1971 ya, ada dua dasar pemikiran dalam keuangan yang lebih ditekankan pada konsep alami atau logika pemikiran daripada perhitungan matematik. Dia mengatakan bahwa konsep yang pertama, bahwa seseorang meminjam uangnya pada orang lain, maka ia berhak mendapatkan suatu bentuk hadiah, di mana hal tersebut dikenal dengan bunga atau interest. Jadi kalau cerita analisis ekonomi teknik, kita tidak akan terlepas daripada analisis bunganya. Tanpa bunga tidak ada hitungan. Jadi kalau tanpa bunga, misalkan gini, saya menjadi pedagang, saya beli beras 15.000 per kilo, saya jual 20.000 per kilo, itu saya katakan saya sudah untung 5.000. Itu kan hitungan tanpa, itu bukan hitungan ekonomi teknik. Ya, kalau hitungan ekonomi teknik harus disertai dengan bunga. Jadi yang kita beli modalnya tadi 15.000, kalau pada detik itu dijual mungkin ya kita langsung beli, pada detik itu juga dijual, mungkin ada keuntungan 5.000 kalau kita jual 20.000. Tetapi kalau kita jualnya itu bulan depan, ya, itu nilai uang sudah berubah. Nilai uang sekarang dengan nilai uang bulan depan, tahun depan, 5 tahun mendatang sudah berubah. Dengan adanya perubahan itu maka ada hitungan bunganya. Jadi kalau tidak ada hitungan bunga itu bukan hitungan ekonomi teknik. Nah, yang tadi dengan modal 15.000, kita jual 20.000 tahun depan, untungnya bukan 5.000. Ya, untungnya bukan 5.000 ya. Karena di sana ada unsur bunganya dan semua modal itu dihitung pinjaman. Jadi walaupun tadi 15.000 itu adalah modal kita sendiri, dalam hitungan ekonomi teknik itu tetap dihitung sebagai pinjaman dan dikenakan bunganya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan di sini di butir B bahwa sejumlah uang tertentu pada masa sekarang dengan mendapat bunga dari waktu ke waktu akan berkembang menjadi jumlah yang lebih besar pada waktu yang akan datang, tergantung dari tingkat suku bunga pada periode waktunya. Ya. Jadi ini
ini nilai uang, ya, future money. Jadi nilai uang di masa mendatang adalah nilai uang sekarang, ya, ditambah dengan waktu. Jadi waktu mempengaruhi nilai uang sekarang menjadi nilai uang yang akan datang. Ya, dengan kata lain, kalau nilai uang itu nominalnya sama, 10.000 hari ini, 5 tahun mendatang, tetap nominalnya 10.000, tapi value-nya beda, ya, value-nya, nilainya beda. Ya, kita coba lihat ini, ya, coba lihat ini. Kalau kita cerita tentang value, jadi kalau cerita ekonomi teknik, kita selalu cerita nilai uang terhadap waktu, atau ada suatu istilah yang sangat populer yang dikatakan time value of money, ya, time value of money. Ini saya sajikan karena saya teringat, ya, di kampung saya di kota Siak, ya, tahun 70-an, di mana kalau saya sekolah di samping di belakang istana itu ada SD 002 itu sampai kelas 3 saya sekolah di Siak. Ya, kalau dulu istananya mungkin belum dicat dulu, ya, pada masa lalu, itu sekitar pada tahun 70-an. Waktu itu kalau jam keluar main, saya kan beli, kalau di Siak kan dikenal dengan apa namanya, sagunya. Ya, kalau ada orang Siak di sini, ya tahu tuh. Ya mungkin kalau anak muda sekarang nggak tahu, orang tuanya yang tahu nanti. Ya, ada sagu yang harganya Rp2,5. Jadi pakai duit seperti ini, Rp2,5 atau RM1 itu satu. Ya, jadi kalau ada Rp5 kita dapat beli dua buah. Kemudian pada saat itu juga ini lebih kurang buku tulisnya seperti ini nih, di sebelah kanan bawah. Buku tulis itu harganya Rp20, ya, Rp20 saat itu. Nih buku tulis lama. Kemudian pensil, ya dulu kan SD itu pakai pensil, ya. Pensil itu Rp10. Ya. Rp2,5 kata ini, ya. Ini mungkin anak muda sekarang sudah tidak pernah mengalami zaman itu, ya, yang Rp2,5 ini terbitan 1968. Rp2,5 nominal pada saat itu dengan sekarang sama, Rp2,5, tapi nilainya sudah berbeda. Jadi kalau kita bayangkan, ya, saat itu ada uang 1.000, itu bisa beli berapa banyak buku-buku seperti ini. Ini buku cuma Rp20, pensil cuma Rp10, kemudian sagu yang tadi saya bilang itu cuma RM1, Rp2,5. Nah, kalau ada uang 2.000, itu bisa beli berapa banyak? Nah, coba bandingkan dengan sekarang, tahun 2021. Rp2.000 bisa buat apa? Buat parkir, ya, parkir. Kalau kita ke luar kota, ke kamar mandi aja, ke WC aja kita bayar 2.000. Tapi kalau saat itu kita Rp2.000 kita belikan sagu berapa banyak? 1 goni. Artinya apa? Ya, nilai uang atau nilai rupiah dikecil dipengaruhi oleh perjalanan waktu. Kenapa dia menjadi kecil? Itu karena terjadi inflasi. Jadi inflasi itu akan terjadi dari tahun ke tahun, itu terjadi. Ya, maka itu dalam perhitungan ekonomi teknik itu perlu diperhitungkan, dan tidak ada hitungan, ya, tanpa memperhitungkan pengaruh nilai rupiah terhadap waktu yang saya sebut dengan time value of money. Ini dia, ya. Di sini rupiah ini atau dolar, ya, dipengaruhi oleh waktu. Nah, nampak di sini timbangan dipengaruhi oleh waktu. $1 yang kita terima hari ini, ya, nilainya akan lebih besar daripada $1 yang kita terima
1 tahun ke depan. Ya. Kemudian $1 yang kita akan terima ya pada masa yang akan datang akan lebih kecil, ya, nilainya akan lebih kecil. Yang buat ini nilainya akan lebih kecil dibandingkan dengan $1 hari ini. Nah, itu kan pertanyaannya why? Kenapa? Itu yang tadi saya jelaskan, pengaruh waktu dan terjadi inflasi. Nah, jadi di gambar sebelah kanan bawah ini nanti Anda kenal dengan PV, present value ya. Present value nilai uang sekarang, kemudian EV, nilai yang akan datang. Nah, maka itu ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga di sini. Dalam grafik kurva ini, kalau nilai sekarangnya PV-nya di sini, ya, ini waktunya, di waktu yang akan datang, dia jadi EV, ya, future value. Future value itu nilainya menjadi lebih tinggi, lebih besar, ya, karena dipengaruhi oleh bunga. Jadi dalam menganalisis katakan Rp10.000 setelah dipengaruhi bunga setahun yang akan datang menjadi lebih daripada Rp10.000. Ya, jadi setelah dianalisis ekonomi nilainya menjadi lebih, ya, mungkin saya katakan nominalnya menjadi lebih, ya, daripada 10.000. Nah, inilah kira-kira bentuk grafiknya. Sedangkan yang gambar di atas itu ini dalam dolar, ya. Nah, ini nilai yang saya katakan tadi 10.000, ini perjalanan waktu, ya. Nominal tetap 10.000, tapi nilainya turun, value-nya turun. Ini value. Jadi value-nya turun, ya. Jadi semakin panjang ke depan, nilai uang akan, atau nilai rupiah tadi akan semakin turun, gitu, ya. Nah, ini ilustrasi ini cukup menarik untuk memberikan gambaran. Jadi mungkin saya sudah berulang-ulang dari awal bahwa pengaruh nilai uang terhadap waktu ini juga demikian. Saya memberikan suatu gambaran, ya. Ada di ekonomi teknik dikenal dengan aturan 72, ya. Jadi aturan 72 itu membantu Anda menjawab, ya. Tadi bisa juga menjawab why tadi itu, ya. Ya. Ada why, kenapa? Ya, kita jawab sini. Jadi formula aturan 72 menyatakan jangka waktu nilai investasi menjadi 2 kali lipat adalah 72 dibagi dengan imbal hasil investasi rata-rata per tahun. Kita tinggal membagi 72 dengan jangka waktu yang diinginkan. Ya. Misalnya 6 tahun. Maka target imbal hasilnya adalah 12% per tahun. Ya. Nah, ini dia formulanya, di mana N menunjukkan periode waktu, I besarnya suku bunga, yang I. Nah, kita dapat tarik beberapa butir kesimpulan di sini, bahwa pertama, tentang hubungan nilai sekarang berubah menjadi kira-kira 2 kali lipatnya, disebut peraturan 72. Jadi kalau ada sekarang 10.000, kapan menjadi 20.000? Kita bisa menghitung dengan rumus 72. Nah, di sini yang butir kedua, ya, aplikasi peraturan ini adalah untuk mengetahui secara cepat, ya, perbandingan nilai sekarang dan yang akan datang pada suatu periode waktu. Nah, di butir ketiga ini ada contohnya dengan bunga 8%, ya, katakan I-nya 8%, nilai sekarang akan berubah menjadi kira-kira 2 kalinya 9 tahun kemudian. Jadi kalau 10.000 tadi, dia akan menjadi 20.000 kalau I-nya 8% 9 tahun kemudian. Ya, kalau I-nya 8%. Jadi 72 dibagi 8, N-nya menjadi 9 tahun kemudian. Nah, katakanlah 1 juta sekarang. Kapan uang menjadi 2 juta?
Kalau ini tergantung tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunganya per tahun 8%, maka 72 dibagi 8 menjadi 9 tahun. Jadi 9 tahun yang akan datang, uang 1 juta tadi berubah menjadi 2 juta dengan tingkat suku bunga 8%. Pertanyaannya, kalau tingkat suku bunga berbeda, hasilnya juga berbeda, juga berubah. Jadi nilai uang akan datang itu sangat tergantung oleh suku bunga. Ya, ini tingkat suku bunga dicatat atau interestnya. Ya. Nah, dengan bunga 4%, nilai sekarang akan berubah kira-kira menjadi 2 kali lipatnya 18 tahun. Tadi kalau tingkat suku bunga 8%, 1 juta menjadi 2 juta 9 tahun. Tapi kalau tingkat suku bunga kita turunkan jadi 4%, ya, menjadi 18 tahun baru menjadi 2 kali lipatnya. Kalau tingkat suku bunga kita turunkan menjadi 2% lagi, kapan uang 1 juta menjadi 2 juta? Selama 36 tahun. Jadi kalau tingkat suku bunga semakin kecil, periode waktunya akan semakin panjang. Ya, ini ilustrasi aja. Ini Albert Einstein ini sedang menghitung time value of money ini, ya. Nah, ini ada satu contoh, ya, contoh. Ini kalau mempelajari ekonomi teknik, ini suatu kisah klasik yang sangat populer ini. Jadi kisah klasik dari suku Indian dalam penjualan tanah seharga $24 sering disebut penawaran yang luar biasa, spektakuler, ya. Itu bahasanya. Peter Minit dari perusahaan Das West Indian membeli tanah dari suku Indian. Dari suku Indian tersebut dengan harga di atas pada tahun 1626. Jadi pada tahun 1626, bila suku bunga tersebut, ya, dapat menginvestasikan dengan tingkat suku bunga 6% per tahun, jadi tingkat suku bunganya 6% per tahun, maka dari tahun pembeliannya tersebut sampai dengan tahun 1994, nilai dolar itu akan dapat berkembang seperti tabel. Dia tabel di kanan atas. Ya, nanti ini sudah ada di buku saya nih. Nanti buku mungkin soft copy-nya nanti saya minta tolong asisten, ya, nanti soft copy-nya bisa dibagikan juga yang ini, ya. Jadi tanah yang semula Peter Minit beli itu pada tahun 1626 $24, ya, $24. Pada tahun 1726, wah ini 100 tahun nih, jangan lihat seperti ini aja. 16, 26, 17, 26, 100 tahun akan berubah menjadi $8.143.25. Di buku itu ada salah ketik, terketik 6. Ini saya edit sini 8, ya, yang benar 8. Nanti kita akan coba uji di Excel-nya, ya, kita akan coba uji. 100 tahun kemudian dengan tingkat suku bunga 6%, ya, akan berubah, ya, menjadi $2.763.21.69. Sudah 2 juta lebih. Pada tahun 1926, 100 tahun lagi, ya, 100 tahun lagi, berubah menjadi $937.499.15.11. Jadi kalau kodenya di internasional dia pakai poin, kalau kita koma, ya, koma 11 rupiah. Kalau dolar poin. Jadi yang titik jadi koma, koma jadi titik, ya. Nah, kemudian pada tahun 1976, yaitu 50 tahunnya, ya, 50 tahunnya, ya, tetap kita analisis dengan tingkat suku bunga 6%, berubah menjadi 17.268.200.000
$876.484.38. Kemudian 1994 jadi berapa? Berarti 18 tahun. Ya, kemudian dianalisis lagi dengan tingkat suku bunga 6% menjadi 49.209.230.407.5 dolar. Jadi nampak ini perkembangan ya dari 24 dolar menjadi 49 sekian miliar dolar, itu perkembangannya. Nah, ini dihitung dengan ilmu ekonomi teknik. Jadi sebelum masuk ke bagaimana cara menghitung dengan formula-formula yang ada, saya memberikan ilustrasinya. Ya, saya coba berikan ilustrasi di sini. Ya, ini kita ke Excel dulu. Ini saya hapus dulu, ya. Saya hapus dulu. Kita ke Excel-nya. Ya. Nah, semula 24 dolar. Jadi di Excel sudah ada fasilitas yang ada. Nanti di berikutnya akan saya tunjukkan caranya. Ya, kita coba hitung 24 dolar setelah 100 tahun. Setelah 100 tahun dengan tingkat suku bunga 6%, ya. Kemudian N-nya 100 tahun. Jadi kalau yang periode waktu N, tingkat suku bunga itu adalah I, ya, atau di sini rate, ya. Kemudian yang ini sementara saya ketik dulu, nanti apa itu PMT saya akan beritahu, PMT-nya 0, kemudian EV-nya, oh ada kesalahan, kita bukan menghitung PV tapi menghitung EV, ya, EV, ya, kita ulangi, rate-nya 6%, enter-nya 100, kemudian PMT-nya 0, kemudian PV-nya, nilai present value semula 24 dolar. Salah ambil. Ya. EV, oke. Add, enter. Oke, PMT. Oke, PV. Ini dia yang 24 dolar. Oke, tab-nya 0. Oke. Kita ini kayaknya ada PMT 0. Oke. PV betul. Terus tab-nya 0, tutup kurung. Ini dia. Jadi setelah 100 tahun menjadi 8.143 ya poin 25. Ini notasinya belum saya rubah nih. Ini masih titik dan koma, ya kalau internasional koma dan titik. Kemudian kita lihat lagi 100 tahun lagi. Ya, EV. Rate-nya 6%. Kemudian N-nya 100 tahun, ambil yang ini boleh, supaya nggak salah ambil, yang dekat sini. 100 tahun, boleh ya. Kemudian PMT-nya 0, kemudian PV-nya minus yang ini, yang 8.000 sekian. Kemudian type-nya 0, tutup kurung, enter, menjadi 2.763 sekian dolar. Ya. 100 tahun lagi. Kita hitung.
FV, future value. Kalau hitung future value, FV. Kalau hitung present value, kalau diketahui future value, kita ambil PV. Ya, kalau ini FV, karena menghitung nilai yang akan datang. Ya. Oke, rate-nya 6%. Terus NPR-nya 100, kita ambil di sini. Terus PMT-nya 0. Terus PV-nya minus nilai yang 2 jutaan itu. Ya. Terus type-nya 0, tutup kurung. Ya, enter. Jadi 937 juta sekian. Ya. Terus 50 tahun mendatang. Ya, 1976. FV, huruf kecil, huruf besar tidak ada masalah. Ya, ini mau huruf kecil, huruf besar tidak ada masalah. Rate-nya 6%, NPR-nya 50, terus PMT-nya 0, terus PV-nya minus. Nilainya nanti kenapa minus saya jelaskan. Kemudian type-nya 0, tutup kurung. 17 miliar sekian. Nah, yang terakhir kita hitung juga FV, buka kurung, rate-nya, terus NPR 18 tahun, terus 0 PMT-nya, terus PV minus 17 miliar sekian, terus type-nya 0, tutup kurung, ini dia 49 miliar sekian. Mungkin sistem kuliah kita saya rubah sedikit, ya. Sampai session ini ada yang mau kita diskusikan nggak ya? Mungkin Bu Yuli. Jadi baru nanti kita teruskan lagi, ya. Boleh buat mahasiswa biar agak sedikit tidak terlalu monoton, mungkin ada diskusi dulu dari yang sudah disampaikan ke Pak Roni. Bagi yang mau ada yang dibahas silakan. Ya, boleh apa yang kita bahas atau memberikan komentar tentang perkuliahan ekonomi teknik ini. Ya. Ya, silakan kalau ada. Sampai sini, apakah cukup menarik materi kuliahnya? Cukup menarik, Pak. Ya. Menarik. Ya, ada komen, bertanya boleh, komentar boleh. Pak, mau tanya nih, Pak. Ya, Pak. Dari penjelasan Bapak tadi yang mengenai konsep yang penemu tadi, Pak, yang 2 poin tadi, itu kan biasanya digunakan dalam kegiatan perbankan, Pak. Terus bedanya dengan ekonomi teknik itu apa, Pak? Oke, itu aja. Ya, jadi gini, baik perbankan maupun tidak perbankan, misalkan kita ingin salah satu aja lah investasi properti. Properti kita kan beli tanah, ya, beli lahan, membeli lahan kan pakai uang bank. Kita pakai uang bank, tentu ada tingkat suku bunganya. Kemudian kita akan menganalisis, ya, dibangun selama waktunya berapa lama. Kalau waktunya 1 tahun, material kan sudah naik tuh, besi tahun ini, 2 tahun mendatang, kapan bisa dijual? Kan dia butuh waktu untuk pelaksanaan sampai properti itu bisa dijual, itu juga butuh waktu. Disitulah kajian-kajian ekonomi teknik itu dibutuhkan. Nah, sehingga terjadi perjalanan waktu. Jadi tidak langsung dijual atau katakanlah belum tentu laku, ya kan, belum tentu laku kecuali sudah kita membuat desain, setidaknya waktu desain beli lahan juga waktu. Jadi nilai rupiah itu kan inflasi akan semakin kecil. Jadi kajian-kajian itu sehingga output daripada kajian ekonomi teknik ini adalah kita harus menjual 1 unit rumah
tipe apa, tipe berapa dengan nilai berapa kalau ingin mencapai keuntungan berapa persen. Itu kajiannya. Jadi kira-kira ke sana kajian ekonomi tekniknya. Ya jangankan properti, jalan tol, investasi sekian lama, kemudian dalam pelaksanaannya sekian lama. Itu harus bisa diimbangi ya, bukan pulang modal, ya, dengan tarif tol. Tarif tol itu tidak akan tertutupi semuanya, pasti tidak. Ya. Apa yang menutupi? Di dalam ekonomi teknik ada istilahnya manfaat buat masyarakat. Jadi manfaat itu jadi rupiah. Misalkan gini, sebelum ada jalan tol ke suatu daerah terisolasi, harga sembakonya sekian. Setelah ada jalan tol, harga sembakonya turun. Jadi ada nilai manfaat buat masyarakat. Nah, ketika mempresentasikan jalan tol, kita akan masukkan nilai manfaat. Harga lahan masyarakat, dulunya kampung jadi kota. Karena udah jalan tol, udah bisa mencapai suatu desa, ya. Berkembang, desa itu berkembang, harga lahannya juga semakin tinggi, itu manfaat buat masyarakat. Itu yang dipresentasikan di ekonomi teknik gitu. Jadi ada rupiahnya, tarif tolnya ada, manfaatnya ada, kemudian biaya, yang masuk biaya perawatan, ya, perawatannya, maintenance-nya, nah, itu kajian studi kelayakan proyek. Di ekonomi teknik ini, karena satu semester, SKS-nya pun 2, mungkin contoh kelayakan proyek itu kita tidak banyak. Kita akan memberikan paling mengenai mesin untuk kebutuhan kontraktor, ya, atau apa. Nanti ada mata kuliah khusus, ya, itu ada tugasnya mata kuliah khusus. Itu mata kuliah pilihan kalau nggak salah ya, studi kelayakan proyek itu, ya. Ya, tadi pertanyaan siapa? Cukup jelas? Ya Pak, cukup. Kemudian apa tadi Pak, nilai manfaat itu carinya lewat apa Pak? Gimana cara mencari nilai manfaat itu Pak? Nah, kan kalau suatu proyek kan mesti disetujui oleh dewan, ya kan? Disetujui di apa namanya presentasikan. Saya ingin membangun jembatan di satu kota, seberangnya masih desa. Kita setelah bangun jembatan itu harga lahan kan naik. Bagaimana mencarinya? Itu estimasi, perkiraan. Wah, kalau lahan sekarang 200.000 per meter, kalau ini sudah buka jalan itu bisa 1 juta per meter. Jadi diadakan estimasi yang masuk akal. Estimasi itu perkiraan secara teknis gitu. Jadi kita bisa mengestimasi ya kenaikan lahan, itulah nilai manfaatnya buat masyarakat. Kemudian kalau jembatannya sudah selesai, tentu buat masyarakat setempat untuk menjangkau kota kan gampang. Aturannya dia beli sembako mahal, ya, karena jembatan tidak ada, transportasi jelek, sampai di sana biaya transportasinya mahal, itu bisa dipangkas. Itu diestimasi menjadi berapa? Ya, itulah nilai manfaat yang dihitung. Jadi dengan kata lain, cara menghitungnya dengan diestimasi, nanti akan dipelajari itu. Ya, sama Bu Eli kalau nggak salah ya nanti ya. Ya. Kelayakan proyek bagi yang mau ambil nanti mata kuliah pilihannya. Ya, cukup jelas? Ya Pak, cukup jelas, terima kasih. Ya. Mungkin itu karena bahan kita masih ada, jadi kita jangan panjang-panjang di sini. Nanti mungkin ada session tanya jawab lagi. Ya, saya teruskan. Tadi sampai di sini. Ini dia. Jadi kita coba menghitung, ya. Ini sangat basic sekali. Jadi sangat basic sekali. Ini ada rumus dasar. Jadi rumus dasar satu yang hitung F, future value, hitung present value, hitung A. Jadi ini nilai yang akan datang ya. Ini sudah mulai saya masuk simbol-simbol ini. Ini tadi saya ketika di Excel kan ketik FV ya, future value untuk yang akan datang.
Kalau nilai sekarang present value, harga sekarang. Kemudian ada sinking fund ini yang kodenya A, ini pembayaran seragam. Contohnya ini, setiap bulan kita menabung Rp10, tapi sama besarnya, Rp10, bisa dikatakan A. Jadi suatu pembayaran atau penerimaan seragam, itu yang dikatakan A. Ya. Nah, kemudian ini juga menghitung A, ini menghitung A dari nilai yang akan datang. Nah, jadi misalkan kalau ini contoh soalnya, yang ini contoh soalnya, kita ingin membeli rumah 5 tahun mendatang, senilai 400 juta, ini F-nya. Berapa nilai yang kita tabung setiap bulannya? Jadi 5 tahun berapa bulan, 1 bulan berapa, sebesar A, itu dapat dihitung 1 bulan berapa, dengan tingkat suku bunga berapa. Jadi N-nya ada, N-nya tadi 5 tahun, kalikan 12 bulan, itu berapa bulan, kemudian I-nya tingkat suku bunga berapa persen, sehingga A dapat dihitung. Yang bedanya dengan A yang di bawah ini kalau kita ya kita punya uang sekarang katakanlah 1 juta ya, setiap bulannya harus kita keluarkan berapa ya, sebesar A, setiap bulannya harus kita bayar berapa, kita ingin bayar berapa, A gitu kan ya, selama 1 tahun itu N-nya, tingkat suku bunga berapa. Ini untuk menghitung future value akibat A ya. Terus ini hitung present akibat A ini. Jadi rumus yang 6 ini sebenarnya dibolak-balik ya. Ini hitung F diketahui P, ini hitung P diketahui F, ini hitung A diketahui F, ini hitung A diketahui P, ini hitung F diketahui A, dan ini hitung P diketahui A. Rumusnya bolak-balik. Nanti saya akan sampaikan bagaimana menggunakan rumus ini. Jadi tergantung soal kita gunakan rumus yang mana. Rumus ini tidak perlu dihafal lah, ujiannya juga nanti buka buku ya. Dan ini kita pending sebentar, yang A dan G ini mungkin ya selesai mid lah ya, nanti ada G-nya ya. Kita utamakan dulu, kalau ini selesai baru kita masuk ke yang G. Nah, rumusnya saya salin ulang di sini. Ini sama ya, yang di sini di atas ini sama rumusnya. Ini contoh soal yang paling simple dalam menghitung ekonomi teknik ya, menghitung ekonomi teknik wajib membuat cash flow. Ini grafik cash flow. Jadi saya kira kita akan sulit sekali menghitung formula ekonomi teknik ini kalau tidak menghitung dengan cash flow. Jadi ini yang dikatakan grafik cash flow. Jadi grafik cash flow ini contoh soalnya bisa gini. Kalau saya tabung uang atau seseorang menabung uang sekarang ya sebesar $15. Tabung uang sekarang ya $15 ya. Pada 7 tahun mendatang ya, dia akan mengambil uangnya keseluruhan. Jadi dia tabung di suatu bank, pada 7 tahun mendatang dia akan ambil ya, berapa nilai uang yang bisa dia ambil semuanya, yang $15 akan menjadi berapa bila I-nya 7%. Nah, bila I-nya 7%. Nah, N-nya adalah, kalau ada grafik cash flow, kita tinggal kurangi aja. 7 kurangi 0. Nah, arti daripada grafik cash flow ini mulai sekarang, ini berjalan nih. Berjalan. Tahun pertama yang ini dia. Ini tahun pertama, ini sampai akhir tahun pertama. Ya, ini dia. Akhir tahun pertama ini, awal tahun kedua. Ini tahun kedua. Ya, tahun kedua. Maka itu sampai ke akhir tahun kedua. Ini awal tahun ketiga. Nah, ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh.
Jadi untuk grafik cash flow ada yang membuat satunya di tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang membuat seperti ini, ya. Jadi dibedakan penyajiannya, hitungannya sama. Nah, timbul pertanyaan, ya, kita gunakan formula yang mana nih? Ini ada 6, kita akan gunakan yang mana? Jadi kalau dari pertanyaannya, ya, setelah kita gambarkan grafik cash flow tadi, ya, yang ditanya F, ya, atau FV, yang diketahui P. Tentu kita cari yang ditanya, berarti formula pertama, ya, ini F diketahui P. Kalau F yang ini diketahui A, berarti bukan ini. Apalagi yang lainnya, ini menghitung P, menghitung A, ya, menghitung F tapi diketahui A, menghitung P diketahui A, menghitung A diketahui G. Jadi kalau soalnya seperti ini adalah menghitung F diketahui P. Ya. Tolong dipahami cara menggunakan formula ini. Jadi akhirnya yang kita pakai, yang harus kita pakai yang ini. Menghitung, saya kutip ya, ini saya copy paste ke sini. Menghitung F diketahui P, I-nya diketahui, N-nya diketahui, dan kita hitung ya, kita hitung. Saya kembali ke Excel tadi, kalau kita menghitung sini. Ah, ini dia. Ini kita hitung dengan rumus, ini dengan rumus ya. Nah, tadi rumusnya ya, kalau kita pakai rumus, kita apa dulu, delete dulu, ya. Kita menghitung Fn, ini rumusnya, ya. Fn-nya adalah sama dengan, di sini P, nilai sekarang. P kan $15, ya. Kali, buka kurung, 1 plus I. I-nya 7%. Langsung kita plus I di sini. Tutup kurung, pangkat N. Pangkat N. N-nya 7 tahun. Enter. Ketemulah ini dia. Ya. $24. Ya. 24,087. Nah, kemudian kita hitung dengan Excel. Mungkin ini sudah mulai hitung dengan Excel. Tolong diperhatikan, ketik sama dengan dulu, EV, buka kurung. Ini akan keluar nanti formulanya. Nanti saya akan tampilkan di slide berikutnya. Ini ada cetak tebal, red. Red, cetak tebal, ambil 7% tingkat suku bunganya. Di kode setiap komputer berbeda-beda. Kalau ini kodenya titik koma, kita ikuti. Ini titik koma. Kemudian ada N per. N itu periode waktu, N per-nya. N per-nya agak tebal, ya. Kita ambil 7. Ya. Kemudian titik koma, di sini ada PMT. PMT tadi yang saya sampaikan, pembayaran seragam ekivalen atau penerimaan seragam ekivalen yang kita beri simbol A. Karena di sini tidak ada A-nya, kita buat 0. Ya, jadi A tidak diketahui, ya 0. Ya. Kemudian titik koma lagi, PV nilai sekarang di sini adalah $15. Jadi $15, kenapa saya buat negatif di sini minus negatif ya? Karena yang satu ya kita menabung, yang satu kita mengambilnya. Ya, jadi arahnya berlawan arah ya, yang berarti kalau yang satu plus, satu minus. Kalau seandainya, kalau saya isi plus, kenapa? Kalau diisi plus hasilnya minus. Ya kan agak aneh aja hasilnya, maka itu diisi minus. Nah, PV berapa besarnya? $15 ya, $15. Kemudian titik koma, yang terakhir di type. Type-nya boleh diisi 0, itu pada akhir periode di sini. Ya, di sini kalau kelihatan. Ya, akhir periode. Yang satu boleh isi 1 awal ya,
awal daripada periode. Tapi ini akhir tahun, ya, mungkin jam 00 31 Desember itu hampir jam 00, ya, jam 00 itu akhir tahun sekalian awal tahun baru, ya, akhir tahun lama awal tahun baru. Jadi isinya sama, ya, diisi 0. Kita tutup, nanti kita akan coba, ya, apakah betul kalau diisi 1 juga hasilnya sama, ya. Ini dia. Nah, kita coba di sini tadi kalau dia tidak kita buat negatif, ya, tidak buat negatif. Oke, kita pelan-pelan di sini, ya, EV buka kurung, red 7%, N/nya 7, kemudian PMT tadi 0, PV saya tidak isi negatif, positif aja, ya, langsung saya ambil, ya. Kemudian tabnya 1, tabnya 0 dulu, nanti baru yang di bawah tabnya 1, oke. Enter, hasilnya negatif, ya. Maka itu yang PV ini saya isi negatif supaya hasilnya positif, ya, sesuai yang tanda hijau nih, ya. Mungkin jangan saya hijaukan, background aja saya hijaukan, ya. Nah, ini hijau, ya. Nah, kita coba di sini, kalau tabnya kita ganti 1, ya, EV buka kurung, rate-nya 7%, kemudian N/nya 7, PMT-nya 0, kemudian PV minus, ya, 15, kemudian tab, ya, tabnya 1, ya. Hasilnya tetap sama, ya. Jadi tabnya boleh isi 0 itu di akhir tahun dan isi 1 di awal tahun. Ini dia. Nah, jadi hitungan tadi berdasarkan rumus, ini berdasarkan Excel, ketemu hasil yang sama, ya. Ketemu hasil yang sama. Kita kembali ke PPT-nya lagi, ya. PPT, ini tadi saya kutip di sini, ya. Saya ambil dari Excel tadi, ini dihitung dengan rumus, ya, ini dengan Excel, ketemu hasil yang sama. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit dulu, baru kita diskusi lagi. Di samping menghitung dengan rumus, ini, juga dengan Excel, kita akan coba menghitung dengan tabel. Jadi, yang perlu diperhatikan, ini ada rumusnya. Ini rumus yang 6 itu juga. Rumus yang 6 tadi, tapi disajikan dalam bentuk, ya, kalau kita ingin menghitung dengan tabel. Jadi di buku ekonomi teknik, coba lihat buku apa saja, biasanya ada di halaman paling belakang tuh ada tabel bunga, ya, ada tabel bunga. Cuma tabel bunganya mungkin tidak semua persentase ada. Ya mungkin ya 1%, 3%, 10%, 15%. Kalau 13% atau 13,5% itu tidak ada. Kalau kita menghitung di tabel, yang tidak ada di interpolasi, nah dihitungnya, ya. Nah, kita lihat ini, ya. Rumus pertama, diketahui P untuk menghitung F. Jadi sama dengan rumus yang tadi yang saya sajikan. Dari rumus itu juga sebenarnya, ya, jadi rumusnya sama, cuma diformulasi ke dalam tabel di Excel, ya. Nah, ini cara membacanya adalah ini yang ditanya, ya, hitung F, ya, hitung F. Cara menghitung F-nya adalah nilai semula P dikali ini dalam kurung ada F garis miring P. Ini betul-betul diperhatikan. Ini kuliah awal yang sangat penting di sini. Ya, saya tekankan sangat penting di sini. Ya, kadang-kadang kalau tidak memperhatikan ini selalu jadi rancu, bingung jadinya. Jadi sangat penting di sini.
Ini P garis miring F, F garis miring P, ya, F garis miring P, F-nya di atas, P-nya di bawah. Artinya apa? Artinya hitunglah F diketahui P, ya, hitunglah F diketahui P. Ini tingkat suku bunga I% dan ini N periode waktu. Yang nomor 2, kita menghitung P. Ini F dikalikan karena diketahui, ya, diketahui F. Jadi F dikalikan dengan ini F garis miring P. Apa artinya? Hitunglah P diketahui F. Kalau yang atas hitunglah F diketahui P. Di sini hitunglah P diketahui F. Nah, selanjutnya gitu, yang paling penting di sini, ya, ini hitunglah A diketahui F. Kemudian ini hitunglah F diketahui A. Ini hitunglah A diketahui P. Ini hitunglah P diketahui A. Ya, hati-hati, sekali lagi saya tekankan yang sangat penting di sini. Ya. Nah, contoh soal yang sama, yang ini, contoh soalnya sama, kita menghitung, ditanya adalah F, diketahui P. Maka rumusnya, rumus yang pertama kita ambil. Yang rumus pertama ini kita ambil, ya. Kita hitung F-nya berapa? P dikali hitunglah F diketahui P, I% kali N. P-nya $15, ya. Kemudian hitunglah F diketahui P, I-nya 7%, kita isi 7%. N-nya 7. Ah, ini didapat 1,6058. Dari mana dapatnya? Dari tabel. Bagaimana cara mendapatkan? Tentu ini. Kita cari di tabel bunga yang hitunglah F diketahui P 7%, 7, ya, 7% 7 tahun. Jadi saya coba ini dulu, saya coba saya copy ini dulu. Ini coba saya ambil. Nanti kita lihat di apa namanya tabel bunganya. Ini. Sekalian angkanya saya ambil. Ini kita copy. Kita kembali ke, saya akan cari tabel bunga dulu. Cari tabel bunga. Ini dia. Tabel bunga. Artinya gini. Ini mungkin tinggal diganti. Kalau di Excel enak ya. Kita ingin 2%. Ganti 2% semua, ya. Kita coba paste di sini dulu yang tadi. Ini dia. Ini ya, ini. Ya. Tadi dari rumus untuk menggunakan tabel yang 15-nya harus dikalikan hitunglah F diketahui P. Di tabel bunga ini banyak ini di sini, ya. Ini ada hitung F diketahui P, hitung P diketahui F, hitung A diketahui P, hitung P diketahui A, hitung A diketahui F, hitung F diketahui A. Yang kita cari hitunglah F diketahui P. Hitung F diketahui P di sini, ya. Jadi ini mungkin saya blankkan dulu, ya. Tidak usah dibuat tanda dulu. Ini tabel bunganya. Ini dia, kita ambil hitung F diketahui P. Berarti ini. Saya beri warna, kita kuningkan, ya. Ini sudah dapat. Kemudian 7%. Tingkat suku bunganya kita ganti 7%. Ya, 7%. Nah, ini sudah ganti 7%. Ini periode waktunya 7 tahun, N-nya. Ini N-nya, kita ambil 7. Ambil 7, maka didapat ini nilainya. Ya, didapat nilai 1,6058. Sesuai dengan yang tadi. 1,6058. Dikalikan $15, ya. Kita kembali ke PPT tadi. Ini kalikan $15, hasilnya $24,87. Jadi hasilnya sama. Ini baik dihitung dengan tabel yang barusan kita pelajari, ini dihitung dengan rumus, ini dihitung dengan Excel, ya. Ini dia. Jadi hasilnya ketemu sama. Ini apa lagi, ya. Sama. Oke, mungkin sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan,
sesi tanya jawab yang kedua. Ya, paling 1 atau 2 orang yang nanti ya. Bu Yuli, ya. Oke, baik. Dari mahasiswa, silakan bagi ada mahasiswa yang mau bertanya. Makin seru ya, makin seru. Karena gini, seperti yang Pak Roni bilang tadi, bahan kuliah hari ini itu benar-benar harus dipahami, karena nanti akan berkelanjutan dengan materi yang lain. Jadi kalau materi yang ini kalian tidak memahami atau tidak kuasai, akan mengalami kesulitan untuk materi berikutnya. Nah, jadi silakan untuk mahasiswa, kalau ada yang mau bertanya, ragu-ragu mungkin atau masih bingung, silakan. Pak, ini materi ini nanti di share di YouTube lagi ya Pak? Pasti. Jadi nanti videonya kita share di YouTube, PPT-nya kita berikan nanti ya. Jadi nanti yang ya. Soalnya jaringan di sini agak kurang Pak, jadi agak kurang dengar kami. Iya, ya mudah-mudahan nanti jelas ya. Yang kedengarannya jelas, coba kalau ada pertanyaan. Saya menanya Pak. Iya. Itu Excel-nya nanti dibagikan atau gimana Pak? Atau cari sendiri? Excel kan sudah ada di laptop masing-masing, ada Excel-nya. Ya, kalau tabel bunga itu sebenarnya dari rumus. Kalau yang dulu-dulu saya tidak bagikan. Saya minta mahasiswa membuat tabel bunga sendiri dengan rumus yang ada. Rumus yang tadi, yang formula di awal itu diketik di kolomnya, itu keluar nanti semua tuh. Ya, sama-sama latihan sebenarnya. Ya, nanti kalau asisten tidak keberatan ingin memberikan, coba minta sama asisten nanti. Ya, harusnya kalau untuk latihan mahasiswa sebenarnya. Ya, kalau beli buku ekonomi teknik di toko buku, Gramedia atau mana, ada yang pakai CD-nya itu tabel bunga, ada juga, coba cari. Ya, sudah ada tabel bunganya di sana. Ya. Coba tanya masalah materi kuliah, coba. Saya sih ingin tahu, kan saya sudah mempresentasikan, memberikan kuliah, ya. Kalau cukup jelas, beri aja komentar, ya, bahwa itu cukup jelas, kita bisa lanjutkan. Di mana kurang jelas, silakan bertanya. Ya, coba dari siapa ingin memberikan komentar dulu. Sambil saya memberikan presentase, sambil dicatat kalau ada pertanyaan ya. Kita kembali ke PPT ini lagi, ya. Ini lagi, ini. Nah, supaya apa? Ini hanya tambahan penjelasan, mungkin saya nggak perlu ke Excel lagi. Tambahan penjelasannya adalah, ya, kita lihat di sini, kalau seandainya ini ada 2, ya, ada 2 kita menghitung dengan Excel. Tadi menghitung di Excel kan sudah ada, ya. Contoh soalnya adalah, seseorang mengharap untuk menerima 10.000 pada akhir tahun 1992. Ini akhir tahunnya nih. Ini dia. Terima 10.000 dan pada akhir tahun 1993. Ini dia 10.000. Jadi dia berharap menerima $10.000 akhir tahun 92, $10.000 juga akhir tahun 93. Ya. Jadi pertanyaannya, berapa nilai uang present value? Ini yang ditanya, ya, yang harus disimpan untuk menerima, ya, untuk penerimaan ini pada awal tahun 1988. Ini awal tahunnya, ini akhir tahun. Jadi pada awal tahun 1988 ini mesti berapa besar dia tabung sehingga dia bisa menerima 10.000 di akhir tahun 92 dan di akhir tahun 93 dengan tingkat suku bunga 10%. Tentu ini ada 2, ya. Diketahui F, ini F-nya diketahui, hitunglah P. Kalau formula itu pakai rumus yang kedua, ya, kebalikan daripada rumus pertama. Kalau rumus pertama diketahui P, menghitung F. Ini F diketahui, hitung P. Jadi ini dihitung, ya, yang satu ini dihitung.
kalau 10.000 ini berapa ditabung sekarang. Maka tuh di Excel dihitung, 2 kali hitung. Ya, 2 kali hitung, boleh di Excel langsung ditambahkan aja. Ini hitungan pertama, ya. Hitungan pertama di Excel, ini kalau pakai tabel. Ini pakai tabel, ini Excel, ini hitungan pertama Excel, ya. Kemudian hitungan kedua ditambah yang ini, ya. Jadi dengan tadi formula ini, begitu kita ketik sama dengan PV buka kurung, di sini ada rate tingkat suku bunga, kita isi rate-nya 10%, N-nya berapa di sini? Yang pertama adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurang 0, ini 0 ya. 0, kita selalu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurang 0, 5. Jadi N-nya diisi 5, ini dia, isi 5. Dan ini isi 10%. 10.000 ya. Rate-nya sudah 10%. Dan PMT-nya 0, FV-nya minus. Ya, ini Excel nih, bukan tabel. FV-nya minus ya. Minus 10.000. Kita isi minus 10.000. Kemudian langsung kita tambah. Tambah di sini PV, ini ada yang kedua. Yang kedua 10%, ini menjadi 6. Karena sampai akhir tahun 93. N-nya menjadi 6 sini. Dan EV-nya, di sini EV-nya minus 10.000. Ini di tab-nya 0, tutup kurung, di enter, ketemulah nilainya 11.853,95 dolar. Jadi ini nanti dicoba, ya. Untuk PR-nya nanti dicoba nih. Ya, dicoba dengan slide ini. Nah, ini yang kayaknya ini sudah, oh masih ada lagi. Oke, ya. Nah ini dia. Ini ada satu contoh soal lagi. Contoh soal, ya. Si Ali menyimpan uang ke bank setiap akhir bulan sebanyak 100.000. Nah kita coba dengan yang A tadi. Ini si Ali nyimpan uang nih, ya, ya ini yang tahun pertama bisa 0, ini bisa 1, ya, bisa diganti 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-nya bisa geser ke sini, ya. Jadi dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dia pun nabung sini, ya, keenam. Jadi dalam menghitung A, ya, ini sudah A semua ya, A semua. Tahun pertama tuh harus selalu 0. Kalau tahun pertama berisi, rumusnya berubah. Formulanya berubah. Dan pada akhir tahun yang dihitung, tahun ke-6, ini tetap berisi A. Jangan tidak berisi. Kalau berisi, rumus itu tidak berlaku lagi. Jadi harus kita berdasarkan rumus, karena grafik cash flow ini sangat penting. Tabel kita gunakan juga berdasarkan ini, berdasarkan rumus. Ini tetap terisi. Ya, tetap diisi. Nah, berapa jumlah tabungan setelah 6 bulan? Ini bukan hitung tahun, dia hitung bulan, ya. Karena tingkat suku bunganya cuma 2%, ya. Jika tingkat suku bunga berlaku 2% per bulan, ini per bulannya. Jadi untuk menghitungnya, kita menghitung F, diketahui A. Ambil aja rumus yang ini. Ya, ini rumusnya di atas, kanan atas. Hitung F diketahui A. Ya, kalau nggak salah ini rumus ketiga atau keempat ini. Ya, cari yang hitung F diketahui A. Tinggal memasukkan aja di sini, I-nya berapa, N-nya berapa, nanti dapat dihitung nilainya berapa. Ini coba dihitung juga, ya. Terus kalau kita gunakan tabel, ya, hitung F, A-nya dikali dengan, hati-hati di sini sekali lagi, hitung F diketahui A, 2% 6. Nah, kita cari di tabel. Hitung F diketahui A 2% 6. Ini sudah 2%, saya sudah kutip dari tabel, tidak saya ulang lagi, nanti waktu terlampau lama. Ya. N-nya adalah 6. Ya, N-nya 6, ini sampai 6. Kemudian kita cari di sini, yang hitung F diketahui A. Ya, ternyata yang saya blok kuning ini, besarnya adalah 6,3081. Ini dia, 6,3081 dikalikan 1000,
maka ya nilai yang kita terima pada tahun ke-6 itu adalah 630,881 ya. Kalau kita menabung 100.000 ya pada akhir tahun adalah 630,881. Kalau tidak dipengaruhi oleh bunga cuma 600. Ini kan 100 ya. 1 2 3 4 5 6 cuma 600. Yang 30,81 ini dipengaruhi oleh bunga. Ini dia yang A tadi ya. Yang menghitung A diketahui F ini, yang diketahui A hitung F, tetap ini 0 ya. Begitu juga ketika menghitung P diketahui A, tetap ini tidak boleh diisi ya. Kalau diisi itulah nanti variatif daripada contoh soal. Nanti akan kita hitung kalau ada isi bagaimana cara menghitungnya. Ini dia. Ini yang A. Jadi kita udah mempelajari yang A. Ini kalau kita hitung dengan Excel, yang A nanti yang ada PMT-nya. PMT-nya diisi nanti. Ya, ada PMT, PMT-nya berapa diisi. Ini dihitung dengan Excel, ketemu juga 630,812 rupiah. Ini rupiah ya sekarang ya, rupiah. Ini dia. Jadi ketemu hasilnya sama. Kenapa ini 810, ini 812, ini pembulatan saja ya. Berarti yang A-nya kita sudah memahami cara menghitung yang A. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini contoh soal yang tadi juga saya ambil. Kita sudah menghitung tadi. Yang ini jadikan P, ini jadikan P, ya. Contoh soal yang semula di sini. Nah, ini dia. Contoh soalnya ini yang hasilnya 11.853,935. Ini kalau saya ambil hasilnya boleh kita ambil. Nanti ini kalau jadikan PR hasilnya harus ketemu seperti ini ya. Ini saya paste di sini aja lah ya. Kita paste dulu sini. Ini. Oke, ini hasilnya. Sini. Nah, untuk yang pertama ini, yang hitungan awal ya, kita ada beberapa cara menghitung, namun hasilnya harus ketemu sama. Cara pertama, kita jadikan masing-masing. Yang akhir tahun 92 kita jadikan P, akhir tahun 93 kita jadikan P. Nilainya adalah 10.000 tadi ya, 10.000. Jadi yang pertama kita menghitung P-nya adalah 10.000 ya, 10.000. Hitunglah P ya. Hitunglah P diketahui F. Kalau dia masing-masing jadi F. Ya. Ini hitung P diketahui F. 10%. 10%. N-nya berapa tahun? N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Adalah 5 tahun. Tutup kurung. Kemudian kita tambah yang ini. Ya, yang akhir tahun 93. Ya. 10.000. Nah. 10.000. Kemudian kali hitunglah P diketahui F ya. Kemudian 10%. 10%. Kurang panjang. Kita panjangkan aja nih biar 10%. N-nya jadi berapa? N-nya kalau tadi 5 ini jadi 6. Jadi 6. 6. Ya, jadi 6. Ya, oke. Kurang panjang lagi. Kita tarik lagi. Ya, kurang panjang. Ini kalau diisi nilainya dibaca di tabel, nanti harus ketemu ya 11.853 poin sekian. Kemudian kita coba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua inilah. Ya, ini saya ambil ini. Ini saya ambil.
Ini saya ambil, yang 2 ini saya bisa jadikan A, karena sama besar. Ya, 2 ini saya jadikan A, 10.000, 10.000, saya hitung, ini anggap satu fragmen, ini 0. Jadi kalau kita ambil fragmen ini, 0, 1, 2. Setelah hitung ini, baru kita pindahkan ke sini. Jadi kita pindahkan ke sini dulu, ya, baru pindahkan ke PV yang mau kita hitung. Nah, di sini dia 10.000, hitunglah P diketahui A ini 10%, N-nya 2. Kenapa 2? Ini 0, 1, 2, maka N-nya 2. Ya, dan ini yang ini saya blok aja ya. Saya blok ini. Ini sudah yang mana yang cocok saya blok ini? Di tanah merah aja lah. Yang ini sudah menjadi ini satu nilai yang merah ini. Ini jadi F, ya. Yang merah ini jadi F. Satu nilai jadi F. Kita tinggal pindahkan F ke sini. Maka itu dikalikan. Ini kan sudah merupakan nilai ini. Karena hitunglah P diketahui A 10% 2 ini sudah nilai. Ini menjadi nilai. Nilai ini dibaca di tabel, dipasang di sini, dikalikan, hitunglah P diketahui F. Karena kita ingin menghitung P ini. 10% 4. Kenapa N 4? 1, 2, 3, 4. Tetap 0 ya, hati-hati. 0, 1, 2, 3, 4. Ini. Jadi ini pakai cara kedua. Hasilnya harus sama. Ini saya jadikan PR. Ya, hasilnya harus sama juga. Ini. Dan yang ketiga, kita coba yang ini. Yang ini kita pindahkan ke depan. Ya, kita pindahkan ke depan. Berarti ini 0, ini 1. Kita belum yang hitung yang hitam ini. Yang ini belum, kita jadikan yang merah ini dulu. Bagaimana caranya? Ya, berarti 10.000, ya, 10.000. Tentu hitunglah F diketahui P, ya. Kalau kita hitung di depan hitung F, kalau hitung di belakang hitung P. Jadi ini ingin pindahkan yang merah, berarti kita hitung F. Hitunglah F diketahui P, ya. Terus 10%, N-nya berapa? N-nya berapa? 1 ya. N-nya 1. Nah, ini N-nya 1 tahun, ya. Nah, kemudian hitungan ini sudah menjadi yang merah ini, ya, sudah menjadi yang merah. Yang merah ini kan ada kawannya 1, boleh kita tambahkan, ya. Dia ada 2 cara. Pertama saya coba tambahkan 10.000, hitunglah F diketahui P, ya, 10%. Salah ketik, 10%, N-nya 0, ya, boleh, N-nya 0. Nah, ini sudah ditambahkan ini, N-nya 0, ya. Atau langsung nilai ini aja, ini boleh diganti dengan, karena hitunglah F diketahui P, 10%, 0 ini nilainya 1, ya. Yang ini kalau saya merahkan, ini nilainya 1 nih. Kalau baca di tabel 1, boleh langsung ditambah 10.000. Sekarang yang kedua nilai ini sudah menjadi yang merah. Ya, kita tinggal pindahkan ke sini aja. Bagaimana cara memindahkan? Tentu ini kita kurung. Kita kurung semua. Kurung yang mana? Ini aja lah saya ambil ya. Kita kurung ini semua. Ini sudah satu nilai yang merah tadi. Kemudian setelah dikurung, saya tinggal kalikan aja. Kalikan dengan hitunglah P diketahui F, ya. Tadi hitung F diketahui P, sekarang hitung P diketahui F. 10%. 10% ini berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. N-nya 6. Tutup kurung. Ketiga cara ini nilainya mesti sama. Ya, hasil hitungan. Nanti ini coba dijadikan PR-nya. Ya, jadi saya kira inilah ya, ini sangat basic sekali ya, basicnya, dan penentu ke depannya bisa dikuasai atau belum bisa dikuasai
adalah ini, kuncinya hari ini. Kuncinya hari ini. Jadi mungkin nanti kalau sama Bu Yuli ini sudah ada hitungan-hitungan variabel dari ini. Ya, mungkin untuk materi saya rasa cukup dulu karena kalau kita tambah nanti dia agak menjadi sebagai bingung nanti ya. Oke, kita kembali ke session tanya jawab ya. Tanya jawab. Bu Yuli silakan nih ke session tanya jawab lagi. Saya tinggalin dulu sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat selalu.